Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Serbuan handphone Samsung di awal tahun belum kelar. Jadi sebelumnya kita udah pernah ngebahas ada Samsung A25 5G, terus juga tentunya flagship S23 series, dan sekarang giliran kembali lagi A series A15, tapi kali ini yang 5G nih. Boxnya seperti ini, khasnya Samsung ya. Kalau untuk handphone entry level, headphonenya dipampang di depan langsung kelihatan seperti ini. Terus ini ada tulisannya yang membedakan Galaxy A15 5G. Di dalamnya ya kita sudah bisa menebak isinya, ada quick guide dan kabel data sama SIM ejector. Nah, handphonenya udah gua keluarin lebih dulu. Nah, ini ngomong-ngomong dia udah pakai model kertas kayak gini ya, bukan plastik lagi untuk pembungkus handphonenya. Nah, ini SIM ejectornya. Nah, sebagai pembanding nih ya, ini yang A15, ini A15 5G. Jadi kurang lebih bisa dibilang sama lah ya dusnya. Oke, tuh ya, cuman beda ada keterangan 5G-nya aja di sini. Nah, untuk handphonenya ini adalah desain yang familiar. Ini udah ciri khas Samsung banget. Ini desain DNA-nya Samsung karena sudah dipakai di beberapa handphone. Menarik ya, untuk handphone entry level dipakai desain yang minimalis kayak gini terlihat cukup elegan, sederhana, tapi juga ya nggak rame lah ya, nggak norak. Untuk framenya dia flat ya, dan masih sama seperti ciri khas Samsung, itu ada plastiknya nih tuh ya, ada plastiknya ini, belum gua kletek, belum gua klep. Oke, untuk bagian atas ada mikrofon, kanan ada tombol power, ada nih ya sekalian fingerprint, terus ada tombol volume, di bawah ada grill speaker, ada port USB-C, ada port ada mikrofon dan ada jack audio. Di sebelah kiri ada slot kartu, bisa menampung 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 micro SD. Kita bandingin ya, sebenarnya ada bedanya nggak sama yang versi LTE atau 4G? Nah, ternyata tidak ada bedanya. Jadi ini plug adalah handphone dengan desain yang sama tuh ya, kita lihat. Nah, ini yang warna kuning ya, ini ya warna kuning, yang satu warna kayak biru gitu, sama-sama menarik. Nah, untuk bahannya juga masih sama ya, dari polikarbonat yang terasa premium. Oke, lanjut lagi, kita mau lihat UI-nya. Nah, ini versi 6.0, sudah Android 14 ya. Security patch-nya di bulan November. Terus seperti biasa kita lihat display settingnya. Nah, motion smoothness-nya alias refresh rate-nya sudah terpasang high, yaitu di 90 Hz ya. Jadi kita nggak usah ubah-ubah lagi. Screen mode-nya bisa kita pilih vivid atau natural. Terus ada juga feature eye comfort shield nih yang membuat layarnya juga jadi agak kuningan nih, kekuning-kuningan. Ini enak buat baca ya, jadi nggak bikin mata cepet capek. Terus di sini juga tetap ya masih ada fitur, walaupun ini entry level, tapi ada fitur Edge Panel nih buat shortcut seperti ini tuh. Kayak dulu ala-alanya di Galaxy Note series ya, sekarang bahkan sudah dibawa ke handphone entry levelnya mereka. Mantap. Nah, tampilan seperti ini standar ya, di One UI 6 sama seperti yang ada di S series, di Fold series, Flip series ya. Tampilannya tidak banyak berubah gitu. Jadi disamakan, tidak dibeda-bedakan. Tuh ya, ini banyak aplikasi yang sedang berjalan. Jadi semuanya terasa enak-enak aja. Nice banget ya. Untuk dimensi layarnya sendiri dia 6,5 inci dengan desain dia pakai poni, masih model water drop, dan bezel di bagian bawah yang memang lebih tebal dibanding area kanan, kiri, dan juga atasnya. Untuk tipe panel yang dipakai ini udah mantap banget ya, udah pakai Super AMOLED. Tadi kita udah bahas refresh rate 90 Hz, resolusinya udah Full HD+, dan brightness-nya ada di 800 nits. Nah, kalau kita bandingin ya, seperti yang gue bilang di awal, ini kalau yang versi framenya terang, jadi kelihatan kayak semakin tebel bezelnya, seolah-olah ilusinya seperti itu. Tapi kalau yang gelap, jadi nggak terlalu tebel. Padahal sama aja ya kayak gini. Lanjut, sekarang kita coba benchmarknya. Ini versi 4G yang warna kuning, dan yang gelap warna biru ini versi 5G. Nah, kalau kita lihat skornya nggak beda jauh ya, hampir-hampir mirip, hampir-hampir setara. Kenapa? Karena sebenarnya
Walaupun beda chipset, tapi ini chipsetnya mirip-mirip ya. Jadi untuk yang versi 4G itu kan pakai Helio G99 6 nanometer. Nah, versi 5G pakai Dimensity 6100 itu juga sama ya, 6 nanometer. Bahkan susunan core-nya itu sama ya, dia pakai 2 core Cortex A76 dan 6 core Cortex A55. Terus juga untuk clock speed-nya juga sama 2,2 GHz. GPU-nya juga sama ya, pakai Mali G57. Begitu juga untuk kapasitas RAM dan storage opsinya sama. Nah, yang gua pegang ini kebetulan adalah versi 8GB dengan storage-nya di 256GB. Baterainya 5000 mAh, support fast charging 25 watt, dan kita kan nggak dapat chargernya. Cuma kalau misalkan saat masih masa promo itu biasanya itu akan dapat bundling bonus charger 25 watt, jadi nggak usah beli lagi. Lanjut lagi, kita mau coba denger ini ya, YouTube ya. Nah, untuk speakernya masih sama seperti versi 4G LTE, jadi single speaker mono bottom firing, ada grillnya di bawah ya. Suaranya lantang, jelas, tapi untuk clarity-nya memang nggak terlalu ya jernih banget ya, masih agak ketahan sedikit, tapi di volume maksimal dia nggak pecah, aman. Nah, untuk muter videonya di YouTube video HDR, karena dia tidak punya sertifikasi HDR jadi nggak muncul HDR-nya ya. Untuk resolusinya bisa sampai 1440p. Nah, tapi gue tetap yakin sih kalau untuk layar Samsung panelnya sih pasti bakalan bagus ya, walaupun nggak ada HDR sekalipun. Nah, ini kena tembak lampu ya, terang, harusnya kan agak-agak kelihatan backlight ya, tapi ini masih cukup nendang lah, masih cukup oke. Walaupun area shadownya dia masih kurang ngangkat karena kan brightness-nya di 800 nits aja. Terakhir kita bahas kameranya, setupnya triple kamera. Yang utamanya 50 megapiksel wide, yang keduanya ultra wide 5 megapiksel, dan kamera ketiga bonus 2 megapiksel untuk makro. Seperti ini ya tampilannya. Kita sekalian coba untuk foto. Bisa pakai 0,5 kali, 1 kali atau 2 kali digital zoom. Kemudian ada mode portrait yang tidak bisa kita ganti lensanya, zoomnya, tapi bisa ganti, tentunya bisa ganti efek bokeh, ini ya tingkatan bokehnya. Terus ada mode fun. Nah, ini filter unyu khasnya Samsung yang biasa dipakai sama Gen Z ya, dari Snapchat ya, buat muka biar lucu-lucu lah gitu. Terus ada mode video dan juga mode more, ada mode pro, panorama, food, night, makro, slow-mo, dan hyperlapse. Nah, untuk videonya perekamannya dia bisa di Full HD 30 fps aja. Oke, tidak bisa 60 fps. Dan harusnya pengalaman gua sih kalau untuk Samsung ya, walaupun dia nggak punya OIS tapi dibatasin di Full HD 30 fps, biasanya hasil rekamannya itu cukup stabil. Nah, untuk kamera depan 13 megapiksel, kita lihat resolusinya juga sama ya, mentoknya di Full HD 30 fps. Oke, kita tes perekaman kamera belakang dari A15 5G. Nah, ini enaknya ya, walaupun dia cuma Full HD 30 fps aja, tapi ada fitur Super Steady-nya. Oke. Kita coba ini ya, kita coba lari. Oke. Oke, jadi kesimpulannya dengan beda versi jaringan, yang kuning ini versi LTE, yang biru versi 5G, tapi keduanya ini benar-benar identik banget ya, mulai dari boxnya, mulai dari desainnya, ini adalah handphone yang sama, kapasitasnya, storage-nya itu sama, layarnya juga sama, kameranya sama. Jadi yang membedakan adalah chipsetnya aja, tapi tetap sebenarnya chipsetnya juga kurang lebih ada di
level yang sama tadi kita udah lihat ya untuk skor benchmarknya. Jadi tinggal opsi aja sih sebenarnya lebih pengen yang mana mau versi 4G atau pengen yang versi 5G, dan keduanya juga sudah pakai OS terbaru. Ini enaknya Samsung ya, One UI 6 versi Androidnya 14, dan jangan lupa update OS-nya 4 tahun 5 tahun seperti patch ya. Terus juga untuk terakhir nih ngecek ya untuk NFC. NFC-nya ada, aman.